Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai materi mengoperasikan aplikasi publikasi ya, atau mengoperasikan aplikasi bahan cetak pada mata pelajaran Teknologi Perkantoran SMK kelas 10 untuk kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ya, seperti yang dapat dilihat di layar, kita coba cek ya, perbesar ya. Untuk judul kompetensi pada materi ini yaitu menerapkan pengoperasian aplikasi bahan cetak untuk KD pengetahuannya dan untuk KD keterampilannya mengoperasikan aplikasi bahan cetak. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari materi tentang pengoperasian aplikasi pengolah angka. Ini masih satu keluarga dalam aplikasi perkantoran Microsoft Office. Kali ini kita akan mempelajari aplikasi pengolah bahan cetak atau aplikasi publikasi. Materi bahasan pada kesempatan ini, pembelajaran ini adalah ada 3 mengenai konsep aplikasi bahan cetak itu apa, kemudian cara mengaktifkan aplikasi bahan cetak pada komputer ya, kemudian membuat dokumen bahan cetak. Sehingga setelah melalui proses pembelajaran, melalui diskusi, menggali informasi, demonstrasi, dan simulasi praktik, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan apa itu aplikasi publikasi dengan tepat, kemudian dapat mengidentifikasi, menerapkan, dan memilih fitur-fitur pengaturan pada aplikasi publikasi dengan benar dan tepat, sesuai prosedur dan standar, kemudian dapat menggunakan aplikasi publikasi ini dalam membuat dokumen-dokumen perkantoran yang melalui ininya ya, aplikasi-aplikasi perkantoran yang terkait dengan bahan cetak atau bahan publikasi. Sehingga manfaat pembelajarannya setelah mendapatkan materi ini, tentunya penguasaan keterampilan desktop publishing akan meningkat di kompetensi bidang perkantoran, khususnya dalam pembuatan dokumen publikasi ya, dalam mendukung pekerjaan kantor dan meningkatkan kinerja. Selain itu juga kita memiliki keterampilan secara mandiri untuk membuat dokumen-dokumen publikasi secara sederhana dengan menggunakan Microsoft Office Publisher ya. Ya, kita langsung ke materi. Silakan amati tayangan berikut. Kemudian coba sebutkan gambar apakah ini ya. Yang pertama, nah ini ya. Ini adalah contoh bahan cetak publikasi di bidang perkantoran atau di kegiatan bisnis. Sebuah dokumen atau aplikasi ini ya, bahan cetak ini biasanya ada informasi perusahaan, logonya, kemudian ada nama jabatan, ada alamat kantor, alamat rumah, nomor telepon, fax, kemudian email, dan juga web. Disertai biasanya ada gambar ya atau foto. Kira-kira bahan cetak apa ini namanya? Ada yang tahu? Ya, ini adalah bahan cetak untuk yang disebut kartu nama ya atau business card. Nah, betul. Kemudian kita cek bahan cetak yang kedua. Ini adalah sebuah lembaran bahan cetak yang dibentuk dengan model lipatan-lipatan seperti itu ya, berlipat-lipat. Biasanya dalam ukuran A3, A4, maaf ya. Informasi seputar produk, jasa, ataupun hal-hal lain ya, kegiatan dan seterusnya. Ada yang tahu apakah ini? Ya, ini adalah brosur. Ya, betul. Kemudian ini
juga adalah bahan cetak yang bisa dibuat dengan menggunakan publisher dalam bentuk selembaran, tapi tidak dilipat, biasanya ditempel di tempat-tempat terbuka, tempat-tempat umum untuk menginformasikan sebuah produk, jasa, atau kegiatan. Biasanya berukuran A4 atau yang lebih kecil dan bisa A3 atau A0 ya. Apakah ini? Ya, ini disebut flyer dan poster. Ya, betul ya. Kemudian ini bahan cetak yang berikutnya. Ya, ini bisa langsung dapat terlihat. Ini adalah sebuah kalender ya, yang berisikan informasi nama-nama bulan, kemudian tanggal, hari, dan seterusnya. Nah, ini juga bisa digunakan, bisa dibuat dengan menggunakan aplikasi publisher. Ya, kemudian yang berikutnya, ini juga sebuah bahan cetak yang bisa dibuat dengan publisher. Ini disebut, ada yang tahu apa ini? Biasanya berisi isian-isian atau data-data ya. Ya, ini adalah formulir ya. Ya, betul. Nah, itu semua adalah contoh-contoh bahan cetak yang dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi publikasi atau publisher. Dan sebenarnya lebih banyak lagi nanti yang bisa dibuat ya. Ya, baik, kita bahas secara konsepnya saat sekarang dan prosedur bagaimana mengoperasikan aplikasi bahan cetak, dimulai dari apa itu aplikasi bahan cetak ya. Aplikasi bahan cetak yang akan nanti kita pelajari yaitu adalah aplikasinya Microsoft Publisher ya, merupakan salah satu aplikasi yang tergabung dalam Microsoft Office atau aplikasi perkantoran yang terintegrasi ya dengan program Office lainnya seperti Word, Excel, PowerPoint, Access, dan lainnya. Microsoft Publisher ini biasanya digunakan untuk menampilkan atau mendesain halaman publikasi yang biasa dikerjakan oleh penerbit atau percetakan atau desktop publisher, seperti membuat brosur, surat kabar, poster, kartu nama, kartu ucapan, kalender, dan desain web secara otomatis pun itu bisa. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengaktifkan aplikasi bahan cetak? Ya, untuk mengaktifkan ya, aplikasi bahan cetak ini sangat mudah sekali. Sama seperti yang Word, Excel, PowerPoint. Jadi melalui langkah-langkah pada tampilan desktop di komputernya atau laptop, silakan klik icon Start, tombol Start, kemudian cari Microsoft Office, klik Microsoft Publisher, kemudian pilih jenis dokumen publikasi yang ingin dibuat, dan lakukan desain sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu ya. Atau bisa menggunakan shortcut di desktopnya jika sudah dibuatkan shortcutnya. Kemudian bagaimana membuat dokumen bahan cetak? Dalam prakteknya lebih teknis, nanti membuat dokumen bahan cetak di publisher itu bisa dengan dua cara. Publication by template, ini fasilitas pembuatan file bahan cetak dengan telah disediakan format-format template sehingga pengguna dapat tinggal memilih sesuai kebutuhan yang akan dibuatnya dan tinggal mengisi data-data pada isiannya dan menyisipkan gambar dan seterusnya ya. Kemudian bisa dengan cara menggunakan blank publication. Jadi fasilitas ini untuk membuat file bahan cetak secara lebih leluasa sehingga pengguna dapat dengan bebas ya mendesain sesuai kreativitasnya. Jadi lembar kerja kosong yang disediakan. Nah, sekarang kita coba simulasi praktek. Disediakan soal praktek dari materi ini ya. Silakan masing-masing membuat sebuah kartu nama pribadi yang menarik dengan ketentuan sebagai berikut. Ukuran kartu namanya yaitu current ya, 8,5 kali 5,5 cm. Jenis dan ukuran font atau huruf silakan menyesuaikan ya, secara proporsional. Nama perusahaannya PT Cipta Karya Mandiri, bergerak di bidang manajemen consulting. Kemudian nama pribadi dengan jabatannya nanti
manajer marketing. Namanya nama pribadi silakan. Kemudian logo organisasi tadi kan Cipta Karya Mandiri, namun logonya silakan buat dengan kreativitas sendiri. Beralamat di Jakarta, kemudian nomor teleponnya, nomor handphone pribadi, email silakan email pribadi atau kreativitas sendiri. Lalu simpan file tersebut jika sudah selesai di folder kelas pada komputer atau Google Drive masing-masing dengan nama file pub1_nama ya. Nah itu. Untuk waktu pengerjaannya diberikan waktu 20 menit ya. Silakan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Nanti hasil dari pekerjaan yang sudah dibuat coba ditampilkan seperti itu. Ya, 20 menitnya selesai. Silakan kemudian masing-masing peserta didik atau siswa dapat mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Namun dalam kondisi daring, silakan bisa ditayangkan, dikirimkan melalui email atau melalui LMS ya, Google Classroom yang biasa kita buat dengan disertai nama file yang tadi disertai nama ya, jangan lupa. Ya, baik. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kesimpulannya apa anak-anak yang sudah bisa kita dapatkan dari materi ini? Dari mulai konsep tadi, apa itu aplikasi bahan cetak, kemudian bagaimana mengaktifkannya dan cara membuatnya. Sudah jelas ya. Barangkali kita simpulkan bahwa aplikasi bahan cetak ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat bahan-bahan publikasi di kantor seperti kartu nama, amplop, kartu ucapan, dan sebagainya dengan lebih menarik ya. Dan dengan penguasaan yang baik tentunya hasil dokumen yang dibuat pun akan lebih menarik. Itu saja. Dan kita akhiri untuk pembelajaran ini ada evaluasi yang harus dikerjakan. Silakan dapat mengerjakannya setelah Bapak tampilkan soalnya ini ya. Ada 3 soal. Silakan dapat ditulis secara manual di sebuah kertas, kemudian nanti dikumpulkan ya, bisa melalui Google Classroom dikirimkan hasil jawabannya beserta pertanyaannya ditulis terlebih dahulu. Dan nanti juga bisa Bapak kirimkan soalnya lebih jelasnya di Google Classroom. Ya, itu saja untuk materi hari ini terkait mengoperasikan aplikasi bahan cetak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.